Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah. Sekali lagi, atas izin Allah, siang hari ini kita dapat hadir di Masjid Miftahul Jannah untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kiranya segala rangkaian amal ibadah kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beiring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke dunia ini membawa risalah berupa Al-Quran dan hadis, merupakan pedoman dalam hidup ini. Apabila kita berpedoman kepada dua hal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah selamat kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Hadirin berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sya'ban artinya persiapan. Persiapan apa? Akan memasuki bulan Ramadan. Hadirin berbahagia, tadi kita dari rumah menuju masjid ini, setiap langkah kaki kanan kita menuju masjid ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah kaki kiri kita menuju masjid, setiap langkah kaki kiri kita menuju masjid ini berguguran dosa-dosa kita. Belum lagi kita mengambil air wudhu. Setiap bulu roma yang kena air wudhu mendoakan kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa si fulan. Betapa rahman rahimnya Allah kepada kita. Dan orang yang melaksanakan Jumat hari ini dijamin diberikan umur sampai Jumat yang akan datang. Tapi banyak yang tidak mengerti betapa keutamaan di hari Jumat ini. Apabila khotib menyampaikan khutbahnya, dia berbicara satu dengan yang lain atau ngobrol, maka gugurlah pahala sholat Jumatnya di siang hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin berbahagia, sehari semalam 24 jam. Dari 24 jam manusia bebas dosa 7 jam. Kapan? Ketika dia tidur. Jadi orang tidur tidak punya dosa. 24 jam dikurang 7, sisanya 17 jam. 17 jam inilah manusia melakukan dosa dan maksiat. Dengan rahman rahim Allah,
Diperintahkan kita sehari semalam melaksanakan sholat 17 rakaat pengganti 17 jam ini. Hadirin berbahagia. Dari 24 jam tadi, yang 17 jam tadi, itu bisa dibagi. Zuhur 4, asar 4, jumlahnya 8. Maghrib 3, isya 4, jumlahnya 7. Subuh 2. Nanti kita akan urai. Makna daripada 8 adalah Allah buka pintu surga yang 8. Yang 7, Allah tutup pintu neraka yang 7. Yang 2, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Barulah namanya Islam. Islam itu singkatan dari I, ingin, S, selamat. L, laksanakan. A, ajaran. M, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingin selamat, laksanakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian Islam lagi, I, ingat. S, sesudah. L, lahir. A, akan. M, mati. Kita hidup ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Oleh karena itu sisa-sisa umur yang Allah berikan ini, mari kita berbanyak istighfar, minta ampun pada Allah. Apa yang disombongkan? Semuanya titipan Allah. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang meluaskan rezeki itu. Allah juga yang menyempitkan rezeki itu. Titipan Allah. Mudah bagi Allah untuk memberi, mudah bagi Allah untuk mencabut. Semuanya titipan Allah, termasuk umur. Hadirin berbahagia. Judul khotbah kita hari ini ada 3 kunci utama untuk membuka pintu surga. Yang pertama, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kunci surga itu kata Nabi adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau dia ingat kepada Allah, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, itulah kunci daripada surga. Surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh yakinan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sedemikian pentingnya syahadat atau kesaksian itu hingga Rasulullah bersabda, "Mam mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa mati sedang ia percaya tidak ada Tuhan selain Allah, masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang lain, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir pembicaraan orang itu, berpisah nyawa dengan badan alias koma sakarat, menyebut kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tentunya kita dianjurkan perbanyaklah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak zikir. Zikir itu ingat kepada Allah. Nasihat Nabi Musa, ingatlah yang 2, lupakan yang 2. Apa yang perlu diingat? Ingat kesalahan kita. Yang kedua, kita ingat kebaikan orang. Jadi kita ingat kesalahan kita ingat kebaikan orang. Lupakan yang 2. Apa yang kita lupakan? Lupakan kebaikan kita, lupakan kebaikan orang. Jangan dendam. Yang kedua, kunci daripada pembuka pintu surga itu adalah miftahul jannah as-shalah. Kunci surga yang kedua adalah menegakkan sholat. Jadi sholat itu pembuka pintu surga. As-sholatul miftahul jannah. Sholat itu pembuka pintu surga. Bagaimanapun banyak amal ibadah kita, kalau kita tidak sholat, maka sia-sialah amal ibadah kita. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz zillah ainama sukitu ila bihablim minallah wa hablim minan nas.
akan kami timpa kehinaan, kata Allah. Di mana saja mereka, kehinaan akan datang kepada kamu, kata Allah. Kecuali dua konsep di situ, agar terlepas daripada kehinaan itu, ila bihabli minallah, adakanlah hubungan kepada Allah, adakanlah hubungan sesama manusia. Bagaimana saya mengadakan hubungan kepada Allah? Yaitu solat. Jadi kita solat saja, tapi hubungan kita kepada manusia kurang harmonis, maka hina juga manusia itu, kata Allah. Sebaliknya dia sosialnya tinggi, tapi tidak pernah ibadah kepada Allah, hina juga mereka itu. Hendaklah seimbang. Kaum muslimin bahagia. Karena itulah solat itu adalah kunci daripada pembuka pintu surga. Hadirin yang berbahagia. Yang ketiga, pembuka pintu surga itu adalah miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebutkan orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu adalah dia menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Al-Maun ayat 1 dan 3. Dalam surat lain Allah melarang kita berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap anak orang yatim, orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Surat Duha ayat 9 dan 10. Kaum muslimin yang berbahagia, pintu surga itu ada 8, yaitu pintu sholat. Yang kedua adalah pintu puasa. Yang ketiga pintu zakat. Yang keempat adalah pintu haji dan umroh. Pintu sedekah, pintu akhlak, dan pintu jihad. Hadirin berbahagia. Artinya apa? Banyak kunci daripada pemasuk untuk masuk surga itu. Kalau kita rajin sedekah, ada pintunya. Kita berbuat baik kepada orang, ada pintunya. Jadi artinya betapa rahman rahim Allah kepada kita. Untuk itu marilah rezeki yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan. As-shadaqatu tadarul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Ma yaf'alullahu bi'azabikum. Mengapa ujian musibah itu, kata Allah, tidak akan datang kepadamu in zakartum wa amantum. Jika kamu bersyukur dan beriman, dijauhkan daripada bala dan musibah. Mudah-mudahan khotbah singkat ini dapat mengetuk diri kita bahwa hidup ini sementara, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita perbaiki ibadah-ibadah solat kita, karena amal-amal lain tidak nanti ditanya tentang solatnya. Kalau baik solatnya, baiklah amal ibadahnya. Kalau dia solatnya rusak, rusaklah amal ibadahnya seluruhnya. Untuk itu kita selalu bermohon kepada Allah, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik. Bagi saudara-saudara kita yang sakit hari ini, diangkat sakitnya oleh Allah. Orang tua kita, orang yang mencintai kita sudah mendahului kita, dilapangkan kuburnya oleh Allah. Bagi kesulitan ekonomi, diluaskan rezeki oleh Allah. Anak-anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan kita bertemu di bulan Ramadan. Ramadan artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin
liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman hajada bi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikati mustaqisi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa arwajihi wa zurriyyati ajma'in. Wardallahu ma'ala wardil khulafa rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, unzurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfazna fa innaka khairul hafizin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ya Allah, kami sisihkan waktu di siang hari ini ya Allah, memohon mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah, baik yang hidup atau telah mendahului kami. Allahumma ya Allah, sungguh banyak nikmat-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami ya Allah. Namun kami sadar ya Allah, dosa-dosa kami sungguh banyak pula ya Allah. Malu kami menyebutnya satu persatu. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan untuknya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mudahkanlah, bukakanlah jalan rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang susah, sakit hati, bersedih dalam menerima menghadapi ujian-Mu ya Allah, kuatkan dan mampulah untuk bertahan dan bersabar. Ya Allah, jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkanlah urusannya, luaskan rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami sedang ada sakit benih hati, sombong, iri hati, dengki dan takabur serta dusta, bersihkan, sucikan hati kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, dizolimi karena kesalahan kami disengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memberikan maaf. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, sahabat kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.